Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini kita masih membaca bait-bait syair Al-Imamuna Syafi'i rahimahullah yang bisa kita jadikan sebagai keteladanan di saat kondisi yang seperti ini. Syairnya adalah: Da'il ayyama taf'al ma tasha' watib nafsan idza hakamal qada' wala tajza' li nazilatil layali fama li hawadithid dunya baqa'. Biarkanlah hari demi hari berbuat sesukanya, tegarkan dan lapangkan jiwa tatkala takdir menjatuhkan ketentuan. Janganlah engkau terhenyak dengan musibah malam yang terjadi, karena musibah di dunia ini tak ada satupun yang bertahan abadi. Ini dua baris daripada bait Imam Asy-Syafi'i menganjurkan kepada kita bahwasanya biarkanlah hari demi hari berbuat sesukanya. Artinya adalah biarkan hari itu berlalu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas hari memang berlalu sesuai dengan ketentuan Allah. Tugas kita sebagai manusia setelah berusaha adalah tegarkan dan lapangkan jiwa untuk menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita berikhtiar. Karena selaku seorang mukmin, di antara ciri mukmin itu adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap Tuhan mereka orang-orang mukmin itu bertawakal. Makna tawakal adalah pasrah, menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah setelah berusaha. Itu makna tawakal. Sebagaimana ada dulu seorang sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Nabi, kenapa engkau biarkan unta-untamu? Artinya biarkan unta-unta tanpa diikat. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah. Saya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqilha fatawakkal 'ala Allah. Ikat dulu baru tawakal kepada Allah. Begitu juga dengan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Walaupun setiap harinya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menulis 50.000 tahun sebelum manusia dilahirkan ke muka bumi ini, Allah sudah menulis ketentuan-ketentuan setiap hambanya. Bagaimana dalam hadis dikatakan, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini semua yang berlaku kepada kita sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia memiliki ikhtiar, memiliki usaha yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan sebagai manusia. Masalah ketentuan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin kita harus selalu tegarkan dan lapangkan jiwa kita ketika ada takdir yang mungkin menurut kita tidak baik. Namun percayalah bahwasanya menurut Allah itulah yang terbaik. Wala tajza' li nazilatil layali. Janganlah engkau terhenyak dengan musibah malam yang terjadi. Fama li hawadithid dunya baqa. Karena musibah di dunia ini tidak ada satupun yang bertahan abadi. Jangan terlalu gundah dengan segala musibah yang terjadi dan tidak perlu meratapi setiap musibah yang terjadi kepada kita. Karena ketahuilah bahwasanya musibah di dunia ini tak ada satupun yang abadi.
karena dia akan berlalu. Ada seorang laki-laki, dia hendak menikah. Dia pergi ke tukang cincin. Dipesankan kepada tukang cincin, "Wahai tukang, tolonglah engkau buatkan cincin satu untuk calon istriku. Kemudian tolong engkau tuliskan sebuah pesan untuk saya." Disuruh tuliskan pesan di cincin tersebut. Kemudian si tukang buat cincin ini berpikir, tulisan apa yang cocok kira-kira. Dia teringat, ini dia akan menikah. Pasti di dalam rumah tangga nanti tidak selalunya akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Dia tulislah sebuah kalimat di cincin tersebut. Selesai dibuat, kemudian si laki-laki ini datang, si pemuda ini datang mengambil cincin dan membayar uang upahnya. Kemudian pemuda ini juga menikah dengan perempuan yang dicintainya. Hari demi hari dia lewati. Hari pertama, seminggu, sebulan, ya. Di dalam beberapa bulan kemudian terjadilah sebuah musibah, yaitu si pemuda ini bangkrut. Bangkrut, tidak ada apa-apa lagi. Bahkan dia sering bertengkar dengan istrinya karena faktor ekonomi. Akhirnya si istrinya bilang, "Ini cincin jual saja untuk kehidupan kita, untuk modal kehidupan kita." Si pemuda ini datang mengambil cincin tersebut yang diberikan oleh istrinya. Ketika dia hendak menjual ke toko emas, dia lihat ada tulisan, "Hadza sayamurru." Ini akan berlalu. Pesan hadza sayamurru kecil, tapi maknanya besar. Ini akan berlalu. Dia teringat segala musibah yang dia hadapi sekarang, dia bangkrut, dia bertengkar dengan istrinya, ini akan berlalu. Maka dia urungkan niatnya untuk menjual cincin tersebut. Dia kembali ke rumahnya dan bersemangat untuk memulai hidup kembali. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, percayalah, segala musibah yang terjadi kepada kita hari ini itu akan berlalu. Akan kita lewati. Kita teringat mungkin dulu ada masa-masa pahit yang kita lewati beberapa tahun yang lalu. Ketika hari ini kita mungkin bahkan tidak teringat lagi, kalaupun kita ingat menjadi kenangan yang manis. Begitu juga musibah yang hari ini kita hadapi, atau masalah yang hari ini kita hadapi. Setahun ke depan, 2 tahun ke depan, ini akan menjadi kenangan yang indah bagi kita. Maka pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu adalah mereka kepada Tuhan mereka bertawakal. Dia serahkan segala sesuatu kepada Allah, tentunya setelah dia berusaha. Mungkin ini saja 2 bait syair daripada Imam Syafi'i yang memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Kita disuruh pasrah, disuruh serahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir kita masing-masing. Tentunya setelah kita berusaha. Setelah terjadi, tidak perlu lagi kita mencari sebab kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ya Allah. Karena inilah berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.